Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ada di mobil, saya sedang menggunakan masker sebagai bagian daripada ketaatan kita kepada pemerintah untuk bersama-sama bergandeng tangan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, saya ada di mobil bersama dengan staf pastoral, di mana kami akan pergi untuk membagikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Dan bukan cuma itu, saya di dalam hati saya, Roh Kudus menggerakkan hati saya ketika dalam perjalanan kami menemukan orang yang miskin, orang yang susah, kami juga akan memberikan bantuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara mengenai orang susah, maka tentu di setiap kota ada orang susah. Memang ada orang yang betul-betul susah, yang membutuhkan bantuan, tapi ada juga yang pura-pura susah, saudara-saudara. Terlepas dari pro dan kontra itu, saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan mengenai seorang yang susah, seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara-saudara, pada suatu kali ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Orang ini bukan cuma pengemis, tapi orang ini juga buta, saudara-saudara. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang 43. Ayat 43 Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Bartimeus mengalami mujizat, matanya dicelikan, dan kemudian dia mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Dia bersuka cita lalu dia mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saya beri judul renungan hari ini, mujizat dekat dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus kita tidak pernah berubah, maka hari ini saya rindu menyampaikan pesan ini kepada kita dengan roh yang terbakar, roh yang menyala-nyala. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, kalau Bartimeus mengalami mujizat, maka kita juga pasti mengalami mujizat di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita lihat, ada 4 rahasia yang saya temukan sebagai remah yang Tuhan berikan kepada saya. 4 rahasia untuk mengalami mujizat dari pelajaran Bartimeus yang buta ini. Yang pertama, saudara-saudara, untuk mengalami mujizat maka harus ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Bartimeus ini ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Kerinduan untuk bertemu dengan Yesus itu akan menyingkirkan semua hambatan, menyingkirkan semua halangan. Nah, saudara-saudara, kita melihat Bartimeus ini punya banyak alasan untuk tidak bisa bertemu dengan Yesus, saudara-saudara. Yang pertama, misalnya dia orang buta. Dia buta, orang normal saja tidak mudah untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan tentu orang buta, orang normal saja susah, apalagi orang buta. Nah, dengarkan saudara-saudara, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi Bartimeus untuk rindu bertemu dengan Yesus. So, dengar saudara-saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, kalau kerinduan itu ada dalam hidup kita, maka kerinduan itu akan menyingkirkan semua hambatan, menyingkirkan semua alasan di dalam hidup kita. Kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk membaca firman, kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk melayani Tuhan. Tidak akan ada alasan apapun yang menghambat kita ketika ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ketika ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus sebagai sumber mujizat di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, kebenaran ini akan terpatri dalam hidup kita. Kebenaran ini akan menolong kita untuk melangkah dan mengalami mujizat hari demi hari dalam kehidupan kita. Itu rahasia pertama, saudara-saudara. Rahasia kedua untuk mengalami mujizat dalam kehidupan kita adalah jangan pernah menyerah. Kalau kita melihat Bartimeus, seorang yang tidak pernah menyerah. Ketika dia berteriak, maka kemudian dia dilarang oleh para murid. Tapi larangan para murid itu tidak menghalangi dia untuk terus berjuang. Dia tidak pernah menyerah, saudara-saudara. Untuk mengalami mujizat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi, kalau engkau sudah berdoa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, doamu belum dijawab, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan bekerja dalam waktunya. Segala sesuatu indah dalam waktu Tuhan. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini akan sungguh-sungguh ada dalam hidup kita, sehingga kita juga akan mengalami kuasa Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk mengalami mujizat, maka kita harus berdoa bertalu-talu. Dengarkan saudara-saudara, Bartimeus ketika dia dilarang, suaranya bukan makin dikecilkan, tapi Alkitab berkata semakin keras dia berteriak.
berdoa bertalu-talu. Hei saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan, kalau engkau berdoa dan doamu sepertinya belum dijawab, berdoa terus, jangan berhenti. Berdoa terus, terus berdoa, sebab waktunya akan datang. Pertolongan Tuhan Yesus kita akan segera terjadi atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rahasia untuk mengalami mujizat yang terakhir adalah kita harus percaya bahwa Yesus pasti menolong kita. Hei, dengar saudara-saudara, Bartimeus ini percaya sekalipun banyak hambatan, tapi dia kenapa terus berteriak, semakin keras dia berteriak, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 43, kemudian Yesus datang dan bertanya kepada dia, mau apakah daripadaku? Lalu kemudian Bartimeus berkata, aku mau melihat. Celikan mataku, aku mau melihat. Dengarkan saudara-saudara, dan pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat. Hei, dengar saudara-saudara, belajarlah percaya kepada Tuhan. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan di masa-masa krisis ini, belajarlah percaya kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mohon kepada saudara sekalian, mari kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah. Pertolongannya pasti di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini, 4 rahasia ini akan sungguh-sungguh menjadi basic dasar di dalam kita membangun kerohanian kita hari-hari ini, supaya mujizat itu dekat dengan kita. Yang pertama, apa saudara-saudara masih ingat? Ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Yang kedua, apa saudara-saudara? Jangan pernah menyerah. Yang ketiga, apa saudara-saudara? Yang ketiga, berdoa bertalu-talu. Dan yang keempat, apa? Masih ingat? Percaya, tetap percaya kepada Yesus bahwa Dia pasti menolong kita. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi dasar kita mengalami mujizat hari-hari ke depan. Mujizat itu dekat dengan kita. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.